على ما نوى سلفنا الصالحون ولجلب ما سأل به سيدنا وحبيبنا محمد وعلى دفع ما استعاذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Syu'aibun Harun wa Musa wal Yasa' Dzul Kifli Dawudu Sulaimun ittaba'. Asyarhu Sayyiduna Syu'aibun alaihi salam. Huwa Syu'aibun ibnu Mikyal ibni Yashjar ibni Madyan min dzurriyyati Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Sebelumnya mari kita menata niat dulu mengaji semata-mata karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yakni Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib ini termasuk Nabi yang terkenal dengan kefasihannya, bahasanya tinggi dan balaghahnya. Jadi bahasanya tinggi. Wa huwa min anbiya'il arabi. Beliau ini adalah nabi yang berasal dari Arab. Liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena ada firmannya, ada sabdanya Sayyiduna Muhammad kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Arba'atum minal Arab. Ada 4 nabi yang berasal dari Arab. Hudun wa Salihun wa Syu'aibun wa nabiyyuka ya Aba Dzarrin. Nah, kalau radhiyallahu anhu-nya itu ya apa namanya? Kita ketika mengucapkan nama sahabat itu sunnah untuk menyebutkan atau menuliskan radhiyallahu anhu. Tapi ini bukan daripada hadis ya. Bukan nabi kemudian mengucapkan radhiyallahu anhu, bukan. Ya Aba Dzar gitu. Rawahu Ibnu Hibban wa sahhahahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyiduna Abi Dzar. Beliau mengatakan arba'atum minal Arab, Hudun wa Salihun wa Syu'aibun wa nabiyyuka. Wa nabiyyuka di sini siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 ini yang berasal dari Arab. Arsalallahu sayyidana Syu'aiban alaihi salam ila qabilati Madyan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Sayyiduna Syu'aib ini pada qabilah Madyan, orang-orang Arab yang berada di Hijaz, yang dekat Syam, di pantai, di pinggir pantai yang bernama Madyan. Yad'uhum ila ibadatillahi wa tauhidihi. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, Sayyiduna Syu'aib alaihi salam itu mengajak penduduk Madyan untuk menyembah kepada Allah dan mentauhidkannya. Walakin tamadau fi ghayyihim wa dhalalihim. Tapi ya, bertahun-tahun mereka diajak oleh Sayyiduna Syu'aib untuk beribadah hanya kepada Allah. Namun mereka tetap dalam kesesatannya. Fi ghayyihim, mereka senantiasa dalam kesesatannya. Mereka senantiasa dalam kesesatannya. Hatta rajafat bihimul ardu, sampai kemudian ada gempa. Rajafat bihimul ardu, gempa mereka alami. Wa azhaqat arwahahum,
wa azhaqat arwahahum, dan gempa ini sampai menjadikan mereka itu binasa. Mata Sayyiduna Syu'aibun alaihi salam fil Urdun. Sayyiduna Syu'aib meninggal di Urdun. Kalau sekarang Yordan ya. Wa dufina hunaka wa qabruhu biwadin yusammal yauma biwadi Syu'aib. Beliau dikebumikan di sana dan kuburnya itu di satu lembah yang dikenal dengan nama Wadi Syu'aib, dengan lembah Syu'aib. Ya, tapi tempatnya di mana itu wallahu alam. Tapi di lembah itu, di lembah Syu'aib. Sayyiduna Harun wa Sayyiduna Musa alaihi salam. Sayyiduna Harun wa Sayyiduna Musa alaihi salam syaqiqani. Mereka itu dua bersaudara. Mereka adalah dua nabi yang kandung. Fahum abna Imrana ibni Yashar ibni Qahath ibni Lawi. Kemarin saya bacanya salah, Lawi bukan Lawa. Ibni Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim al-Khalil. Beliau berdua ini putra dari Imran ya, yang nasabnya sampai kepada Sayyiduna Ibrahim alaihi salam. Wulida Sayyiduna Musa alaihi salam fi ahdi Taghiyah. Taghiyah ada tak di situ, maksudnya lil mubalaghah. Bukan untuk menunjukkan muannas tapi menunjukkan mubalaghah. Sayyiduna Musa alaihi salam dilahirkan di zamannya raja yang sangat lalim, raja yang sangat sewenang-wenang, Al-Walid ibni Mus'ab. Beliau dilahirkan di raja yang sangat lalim, yang sangat kejam, yang bernama asli Al-Walid ibni Mus'ab. Al-Walid ibni Mus'ab. Fir'auni Misra. Fir'auni Misra aduwillah. Fir'aun itu nama raja yang menguasai Mesir. Itu namanya Fir'aun. Gelar ya. Gelar raja untuk raja yang menguasai Mesir. Kisra itu untuk raja yang menguasai Paris, Persia. Kemudian Kaisar, orang bilang Kaisar. Kaisar itu untuk raja yang menguasai Rum, Romawi. Fir'aun itu nama gelar. Kalau nama rajanya, nama raja atau Fir'aunnya, jadi raja dengan Fir'aun itu sebenarnya satu. Raja itu ya raja, Fir'aun itu juga raja, penguasa, raja-raja. Kayak orang mengatakan selamat hari raya Idul Fitri. Hari raya itu kan Id, berarti hari rayanya dua kan? Ya, kan semacam itu. Tapi yang nggak apa-apa. Raja Fir'aun. Nah, Fir'aun itu ya raja gitu. Nama raja bagi penguasa Mesir. Kisra itu raja bagi penguasa Paris, Faris. Kemudian Kaisar itu untuk penguasa di daerah Rum. Penguasa Mesir pada zaman itu bernama Al-Walid ibni Mus'ab. Sebelumnya bernama Qobus. Alladzi ishtahara bit-tughyan wal jabaruti wadda'al uluhiyah. Dan Walid ibni Mus'ab ini adalah orang yang sangat lalim, terkenal sangat lalim. Wal jabarut, dia itu semena-mena, dia tidak mau apa yang menjadi keinginannya itu terkalahkan, apa yang menjadi keinginannya itu harus terpenuhi. Wadda'a al-uluhiyah, dia mengaku sebagai Tuhan, dia mengaku bahwa dia adalah yang berhak disembah.
Sebenarnya sangat banyak cerita yang berhubungan dengan Sayyiduna Musa alaihi salam, nabi yang paling banyak diceritakan, nabi yang paling banyak dihabarkan oleh Al-Quran itu adalah Sayyiduna Musa alaihi salam. Ya, nabi yang paling banyak khobarnya, nabi yang paling banyak ceritanya di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Karena beliau adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang lama, dan seluruh Bani Israel itu mengakui bahwa Sayyiduna Musa alaihi salam itu adalah nabi mereka. Jadi beginilah Islam. Yang namanya Islam itu tidak membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Jadi kalau kita meyakini akan adanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah manusia yang paling utama, kita juga meyakini bahwa dari kalangan anbiya itu ada yang namanya ulul azmi. Dan Sayyiduna Musa alaihi salam ini adalah termasuk ulul azmi, orang yang atau nabi yang sampai pada batas kesabaran yang sangat tinggi. Itu namanya ulul azmi. Kalau ditanya apa makna ulul azmi, nabi yang mencapai batas kesabaran yang sangat tinggi. Dari kata ulu itu artinya yang memiliki al-azm itu kekuatan dalam bersabar, kekuatan dalam melakukan apa yang diperintahkan, kekuatan dalam menjauhi apa yang dilarang, kekuatan menghadapi musibah. Jadi ulul azmi itu adalah orang-orang atau nabi yang mencapai derajat kesabaran yang paling tinggi. Siapa? Diurut dari awal. Yang pertama adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau Sayyiduna Muhammad siapa? Sayyiduna Ibrahim. Setelah Sayyiduna Ibrahim kemudian Sayyiduna Musa. Setelah Sayyiduna Musa kemudian Sayyiduna Isa alaihi salam, kemudian baru Nuh. Ini jadi 5 ini adalah nabi yang mencapai derajat ulul azmi, dan nabi kita itu adalah nabi yang terbaik, nabi yang paling utama. Dan kita sebagai umat Islam itu tidak membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Yang menyatukan mereka, para nabi itu adalah hanya mengajak untuk beribadah kepada kepada Allah Ta'ala dan mentauhidkan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada nabi yang mengajak untuk menyembah kepada selain Allah. Banyak cerita yang berhubungan dengan Sayyiduna Musa alaihi salam, ya. Di antaranya adalah tentang beliau ini mendengarkan sifat kalam Allah Ta'ala. Satu-satunya nabi, ingat, satu-satunya nabi selain nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkan sifat kalam Allah adalah Sayyiduna Musa alaihi salam. Ada ulama yang menyebutkan Sayyiduna Adam alaihi salam juga mendengar sifat kalam Allah, tapi ini dikhilafkan. Tapi yang disepakati, nabi yang mendengarkan sifat kalam Allah Ta'ala selain nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Sayyiduna Musa alaihi salam, sehingga beliau ini disebut sebagai kalimullah.
yakni nabi yang mendengarkan sifat kalam Allah. Nabi yang mendengarkan sifat kalam Allah Ta'ala tanpa kalam itu disifati dengan huruf, tanpa disifati dengan suara, tanpa disifati dengan bahasa. Nah ini kenapa? Karena yang namanya huruf, suara, bahasa itu adalah makhluk. Makhluk itu diciptakan. Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya itu azali, tidak bermula. Nah, sedangkan makhluk pasti bermula. Maka kita harus meyakini bahwa Sayyiduna Musa alaihi salam itu mendengarkan sifat kalam Allah Ta'ala tanpa disifati dengan sifat-sifat huruf. Kalau kita mengatakan Nabi Musa tidak mendengar, maka sama saja dengan mendustakan kemukjizatan yang hanya dialami oleh Sayyiduna Musa alaihissalam, yang sehingga disebut dengan kalimullah. Kalau setiap orang yang mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, ada yang mendengar, kemudian disebut sebagai kalimullah, ini berarti Nabi Musa alaihissalam itu tidak ada keistimewaannya. Jadi yang dimaksud dengan kalimullah itu adalah yang mendengarkan sifat kalam Allah Ta'ala tanpa disifati dengan sifat huruf, suara dan bahasa. Nah, Sayyiduna Musa alaihissalam ini sebenarnya beliau itu karena keinginannya yang begitu kuat, beliau meminta untuk dapat melihat Allah Ta'ala ketika beliau di dunia, artinya masih hidup di bumi ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Ta'ala wujud. Sesuatu yang wujud itu sah apabila dilihat. Tapi Sayyiduna Musa alaihi salam belum mengetahui bahwa di dunia ini tidak ada yang mampu melihat Allah Ta'ala dengan mata lahir. Nabi kita bersabda, "I'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Ta'ala untuk dapat melihat Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kecerdasannya Sayyiduna Musa alaihissalam. Kenapa? Karena setiap Nabi meyakini bahwa Allah itu wujud. Coba, ini adalah bantahan bagi Mu'tazilah, bantahan bagi kaum Mu'tazilah, bagi kaum di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Mu'tazilah, yang mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Bagaimana mungkin Nabi Musa meminta sesuatu yang mustahil terjadi? Ini kalau mengatakan bahwa Sayyiduna Musa alaihissalam meminta sesuatu yang mustahil, ini berarti sama saja dengan mengatakan Nabi Musa adalah orang yang tidak bersifat fatona. Sama saja dengan menisbatkan kebodohan kepada Sayyiduna Musa alaihissalam. Jadi Sayyiduna Musa meminta kepada Allah Ta'ala untuk dapat melihat Allah Ta'ala, itu menunjukkan bahwa Allah itu wujud. Sesuatu yang wujud itu mungkin dilihat, tidak harus berupa benda. Sesuatu yang wujud, yang pertama, wujud berupa benda dan sifat-sifatnya yang bermula. Kemudian yang kedua, wujud yang tidak bermula, wujud yang qadim, yakni yang menciptakan benda, yang menciptakan sifatnya benda, yakni Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala bukan benda, nah ini penting. Jadi seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu untuk dapat memudahkan memahami bahwa Allah itu wujud, maka pahami dulu, sesuatu yang wujud tidak harus berupa dengan sifat-sifatnya. Allah bukan benda, itu sangat penting.
Allahu laisa jisman. Allah itu bukan benda. Karena Allah bukan benda, maka Allah tidak dan mustahil disifati dengan sifat-sifat benda. Menempat itu sifatnya benda, berarah, berukuran, itu adalah sifat benda. Sedangkan Allah Ta'ala yang menciptakan tempat, yang menciptakan arah, yang menciptakan sifat-sifat benda, tidak mungkin disifati dengan sifat benda. Nah, Sayyiduna Musa alaihissalam ini meminta kepada Allah, beliau belum tahu bahwa Allah tidak dapat dilihat dengan mata kepala manusia, dengan mata ini yang fani, yang rusak, yang bisa mengalami perubahan, ya, rusak, bukan penglihatan yang langgeng sebagaimana penglihatan yang dimiliki oleh penduduk surga. Nah, Sayyiduna Musa tidak tahu bahwa Allah tidak dapat dilihat dengan penglihatan makhluk, penglihatan manusia yang fana ini, sehingga beliau meminta. Nah, ternyata yang mampu melihat Allah Ta'ala di dunia ini, artinya sebelum kehidupan di akhirat, hanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa disifati dengan sifat benda. Mudahnya begini, sebagaimana sesuatu yang wujud itu tidak harus berupa benda, sesuatu yang dapat didengar oleh Sayyiduna Musa alaihissalam tidak harus berupa huruf, suara, dan bahasa. Saya ulang, sebagaimana sesuatu yang sah dilihat tidak harus berupa benda, maka sah pula sesuatu yang dapat dilihat itu tidak harus berupa suara, bahasa, huruf, suara, dan bahasa. Jadi Sayyiduna Musa alaihissalam mendengar sifat kalam Allah Ta'ala. Nah, karena tadi tidak menjadi syarat sesuatu yang dapat didengar adalah huruf, suara, dan bahasa. Sesuatu yang dapat dilihat tidak disyaratkan menurut akal yang sehat berupa benda. Allah yang menciptakan benda, Allah yang menciptakan sifat-sifat benda, Allah yang menciptakan huruf, yang menciptakan suara, dan yang menciptakan bahasa. Maka ini adalah kemuliaan, ya, kemuliaan yang dimiliki oleh Sayyiduna Musa alaihissalam. Beliau mendengarkan sifat kalam Allah Ta'ala. Terus bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Dengan nabi yang lain itu tidak ada yang mendengar sifat kalam Allah Ta'ala. Satu pendapat ada yang mengatakan Sayyiduna Adam alaihissalam. Nah, terus bagaimana mereka mendapatkan wahyu? Mereka mendapatkan wahyu karena Jibril turun atau bermimpi, atau dalam hatinya diberikan ilham berupa wahyu oleh Allah Ta'ala. Nah, itu bukan berarti mereka mendengarkan sifat kalam Allah Ta'ala semacam itu. Jadi ini penting untuk diketahui, jangan sampai kita meniadakan sifat kalam sebagaimana kaum Mu'tazilah. Jangan sampai kita mengatakan sifat kalam Allah berupa huruf, berupa suara, dan bahasa sebagaimana kaum musyabbihah, kaum mujassimah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Seperti apa? Allah mempunyai sifat kalam. Ini bertentangan dengan atau berlawanan dengan kaum Mu'tazilah yang mengatakan tidak mempunyai sifat kalam. Tapi sifat kalam Allah bukan huruf, bukan suara, dan bahasa sebagaimana yang diyakini oleh kaum musyabbihah. Sebab apa? Kalau kita mengatakan Allah tidak mempunyai sifat kalam, sama saja dengan kita menisbatkan sifat bisu. Kalau kita mengatakan Allah, kalau ada orang mengatakan
Allah mempunyai sifat kalam tapi berupa huruf, suara dan bahasa, itu sama saja dengan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Dan Allah Ta'ala Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Kemudian Sayyiduna Musa alaihissalam itu disepakati ulama sebagai nabi sekaligus rasul. Jadi beliau mendapatkan wahyu berupa kitab, bukan hanya wahyu untuk menyampaikan syariat, tapi wahyu berupa kitab. Ini artinya apa? Sayyiduna Musa alaihissalam lebih utama dibandingkan dengan Khadir alaihissalam. Dibandingkan dengan Khadir alaihissalam. Sebab apa? Khadir ini ada yang mengatakan beliau wali. Ada yang mengatakan beliau ini adalah nabi. Ya. Tapi beliau ini mengikuti syariatnya Sayyiduna Musa alaihissalam. Jadi nabi yang bukan rasul itu keutamaannya di bawah nabi yang merupakan rasul. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan bahwa Khadir itu lebih mulia dibandingkan dengan Musa alaihissalam. Sebab mulia dan tidak mulianya atau antara nabi yang satu dengan yang lain, mulia mana itu kita tidak boleh dari diri sendiri. Sebab ulul azmi diantaranya adalah Sayyiduna Musa alaihissalam ini tidak memasukkan Sayyiduna Khadir. Bahkan beliau ini bukan rasul, tapi banter-banter ulama pendapat yang paling tinggi mengatakan bahwa Khadir ini adalah siapa? Seorang nabi yang bukan rasul. Cuma memang begini, Sayyiduna Musa alaihissalam ketika ditanya oleh kaumnya, siapakah orang yang paling alim di dunia ini? Siapakah orang yang paling alim di dunia ini? Sayyiduna Musa alaihissalam kemudian menjawab, saya. Sebelum mendapatkan wahyu, Sayyiduna Musa alaihissalam, engkau adalah orang yang paling alim dalam urusan syariat, artinya hukum-hukum Allah Ta'ala. Engkau paling alim, betul. Sementara ada hamba Allah Ta'ala yang paling alim dalam urusan tentang seluk-beluk dunia. Siapa? Sayyiduna Khadir alaihissalam. Nabi Musa menjawab pertanyaan, siapakah orang yang paling alim di dunia ini? Kemudian menjawab, saya, sebelum adanya wahyu. Beliau benar bahwa beliau adalah orang yang paling alim. Beliau adalah yang paling mengetahui syariat. Beliau adalah Nabi Bani Israel yang paling utama. Nabi Bani Israel yang paling utama adalah Sayyiduna Musa alaihissalam. Semua nabi dari Bani Israel derajatnya itu di bawah Sayyiduna Musa alaihissalam. Jadi tidak boleh mengatakan Khadir lebih utama dibandingkan dengan Musa alaihissalam. Awas, wallahu yufaddilu may yasha ala may yasha. Allah yang berhak menentukan fulan lebih utama daripada fulan, nabi fulan lebih utama daripada nabi fulan, bukan sekehendak kita. Sayyiduna Khadir alaihi salam ini mengetahui berdasarkan wahyu tentang hal-hal yang tidak atau belum diketahui oleh Sayyiduna Musa alaihi salam. Pada saatnya Sayyiduna Musa juga mengetahui. Karena apa? Nabi pun kalau belum diberitahu maka juga tidak akan mengetahui. Seperti cerita tentang bahwa Sayyiduna Khadir alaihissalam membunuh anak yang masih kecil. Awas, Sayyiduna Musa alaihissalam, beliau itu adalah orang yang apabila melihat sesuatu yang secara lahiriah, dan beliau ukurannya adalah lahiriah,
Apa yang terjadi di balik itu beliau tidak tahu. Inilah yang tidak diketahui oleh Sayyiduna Musa alaihi salam, tapi diketahui oleh Sayyiduna Khadir alaihi. Bukan syariatnya beda. Bukan syariatnya beda. Yang namanya membunuh dengan sengaja itu tidak boleh. Tapi awas, Sayyiduna Khadir diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, apabila anak ini tidak dibunuh, dibunuh oleh Sayyiduna Khadir, ini akan menjadikan fitnah bagi kedua orang tua. Pada saat itu syariat memperbolehkan. Apabila kita sudah tahu bahwa ada anak yang akan menjadi sebab fitnahnya kedua orang tua, maka boleh untuk dibunuh. Bukan membunuh dengan sengaja tanpa sebab syar'i. Dan Sayyiduna Khadir ini diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti syariatnya berbeda. Awas, syariat bagi siapapun itu sama. Bagi Sayyiduna Musa dan bagi umatnya itu sama. Jangan begini, Nabi Musa kelasnya syariat, sementara Sayyiduna Khadir itu kelasnya hakikat. Luwih dhuwur nggih. Khadir alaihissalam luwih dhuwur. Padahal begini, awas, syariatnya sama. Antara Khadir dengan Musa itu sama. Cuma Sayyiduna Musa alaihissalam belum tahu kenapa Khadir alaihissalam membunuh. Dan Sayyiduna Musa alaihissalam melihatnya itu secara lahiriah, karena beliau tidak diberi wahyu. Kenapa Khadir membunuh? Nah, sementara Khadir itu diberi wahyu diperbolehkannya membunuh. Bukan syariat untuk diperbolehkan membunuh, bukan. Tapi awas, syariatnya sama. Boleh membunuh apabila dikhawatirkan si anak menjadi fitnah, nanti orang tuanya akan menjadi kufur disebabkan anak. Nah, inilah yang belum diketahui oleh Sayyiduna Musa alaihissalam. Dan ketika diberitahu oleh Khadir alaihissalam, Nabi Musa, oh iya betul, apa yang kamu lakukan betul, itu adalah syariat saya juga, gitu loh. Cuma alasannya belum diketahui oleh Sayyiduna Musa alaihissalam. Jadi bukan begini, Mas, awas, bukan antara syariat dan hakikat itu adalah sesuatu yang bertingkat-tingkat. Sayyiduna Musa itu syariat di bawah, tingkatannya ngisor. Terus Sayyiduna Khadir kuwi tingkatannya ning dhuwur, luwih dhuwur daripada Musa alaihissalam. Nah, syariat itu adalah satu paket dengan hakikat. Ini saya punya makalah, panjenengan boleh catat. Mura'atul zahiri syariah, mura'atul zahiri syariah, wa mura'atul batini haqiqah. Mura'atul zahiri syariah wa mura'atul batini haqiqah. Menjaga hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan aspek zahir, itu namanya apa? Syariah. Sementara menjaga hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan aspek batin yang tidak tampak, itu namanya hakikat. Jadi sama-sama hukum Allah Ta'ala yang wajib kita jaga. Coba perhatikan, ini makalahnya ulama ya, bukan makalahnya saya. Mura'atul zahiri syariah wa mura'atul batini haqiqah. Menjaga aspek-aspek zahir,
hukum-hukum Allah Ta'ala yang kita ketahui, yang diperintahkan untuk kita jaga secara lahir, itu namanya syariah. Wa mura'atul batini haqiqah, menjaga hukum-hukum Allah Ta'ala yang berkenaan dengan aspek batin, itu namanya hakikat. Seperti apa? Husnudzon kepada Allah, itu namanya hukum-hukum batin. Nah, awas, yang terjadi awas, antara Sayyidina Musa alaihissalam dengan Khadir. Musa itu pandangannya secara lahir, bukan aspek yang menjadi wahyunya Khadir alaihissalam yang belum disampaikan kepada Musa, sehingga masih menjadi rahasia. Nabi Musa belum mengetahui gitu loh. Bukan, Khadir hakikat, kemudian Musa syariat. Eta tingkatannya syariat, ente gue tingkatane esi jengkelat-jengkelit sembayang madhep kiblat arinyong cukup krentek. Ini itu adalah apa namanya, kaum batiniyah, wal a'yadzu billah. Awas, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, banyak orang tertipu. Awas, bukan ceritanya yang keliru, tapi banyak orang yang salah memahami apa yang terjadi antara Sayyiduna Musa alaihissalam dengan Khadir alaihissalam, sehingga memahami ada tingkatan syariat dan hakikat. Ini menurut para ulama sudah dikatakan berbahaya memahami ceritanya Sayyiduna Khadir dan Musa dengan pemahaman yang keliru. Ya, ada sebagian orang yang menggunakan cerita ini untuk meninggalkan syariat. Padahal tadi, awas, apa namanya, hukum-hukum Allah Ta'ala yang berkaitan dengan lahiriah namanya syariat. Hukum-hukum Allah Ta'ala atau ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala yang berupa aspek batin itu disebut sebagai hakikat. Kita semuanya diperintahkan untuk menjalankan keduanya. Husnudzon kepada Allah, batin apa batin? Husnudzon kepada hamba Allah, batin apa batin? Itu adalah sesuatu yang sama-sama diperintahkan, seperti kita diperintahkan untuk menjalankan aspek lahiriah. Bagaimana cara kita berwudu, ya? Harus perempuan harus menutup sampai dagu seperti ini, ya. Aurat itu tidak cukup hanya dengan apa namanya, menutup leher begini tapi dagunya tidak tertutup. Orang yang sholat, ya, ini ibu-ibu, itu dagunya harus tertutup. Ini menjadi kesepakatannya ulama, bukan pendapat satu ulama saja, tapi kesepakatan ulama. Dagu itu harus ditutup dalam keadaan di luar ataupun di dalam melakukan sholat. Itu namanya syariat itu. Ya, kita praktekkan. Jadi syariat adalah apa? Hukmullah, ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan seorang hamba, baik yang berupa lahiriah ataupun batiniyah. Jadi as-syari'atu hiyal haqiqah wal haqiqatu hiya syari'ah. Sehingga ulama mengatakan syariat itu ya hakikat, hakikat itu adalah syariat. Gak ada perbedaan, artinya tidak boleh dipisahkan, semacam itu. Sebenarnya sangat banyak sekali cerita yang berhubungan dengan Sayyiduna Musa alaihissalam, tapi karena keterbatasan waktu kita, ya, apa namanya, insyaallah kita di waktu yang lain. Kemudian kita lanjutkan di kitab ini. Wal ayatu tis'u allati arsalaha Allah Ta'ala ala qaumi fir'auna wa asba'ihi al-qibti hiya al-qahtu wal jadbu. Ini menceritakan 9, ya, menceritakan 9 hal-hal yang menjadi azab, yang menjadi cobaan bagi kaumnya Nabi Musa, yakni kaum
Kipti, pengikutnya Fir'aun yang bernama Kipti, agar mereka itu beriman kepada Allah Ta'ala, agar mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Kaum yang paling kuat di dunia ini itu adalah kaum Kipti. Ya, di kalangan Bani Israel berhadapan dengan kaum Kipti yang fisiknya sangat kuat-kuat. Ya, fisiknya sangat kuat-kuat, banyak sihir dan sebagainya. Sehingga Allah Ta'ala itu memberikan berupa ujian, cobaan, azab, ya, yang jumlahnya tidak pernah diberikan kepada kaum sebelum Nabi Musa alaihi salam. Ada 9. Yang pertama al-qahtu wal jadbu, yang kalau dalam Al-Quran itu disebutkan dengan sinin, yakni apa? Tahun-tahun di mana mereka itu tidak pernah panen. Hewan-hewan tidak pernah mengeluarkan susu. Jadi tumbuh-tumbuhan tidak membuahkan yang mereka harapkan. Makanan pokok ataupun tumbuh-tumbuhan ini tidak muncul di zaman jadbu dan qahtu ini. Ini terjadi kepada atau dialami oleh kaumnya Fir'aun, ya, dan para Fir'aun dan pengikutnya, yaitu kaum Kipti. Ini nanti tobat, nanti kembali lagi untuk tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Terus yang selanjutnya al-qahtu wal jadbu wan naqsu minats tsamarat, qillatul thimar minal asjar bisababil jawaih wal ahad allati kanat tusibuha. Itu namanya naqsu minats tsamarat. Jadi buah-buahan itu tidak musim, ya, tidak pernah mengeluarkan, ya, tumbuh-tumbuhan tidak pernah mengeluarkan buah. Ini dialami oleh Fir'aun dan kaumnya. Wat tufan, tufan itu hujan yang sampai merontokkan makanan pokok, yang sampai merontokkan buah-buahan juga. Ini namanya tufan. Jadi hujan yang sangat besar yang sampai merontokkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan oleh mereka. Ada juga yang dimaksud dengan tufan ini yang dialami oleh Fir'aun dan pengikutnya, itu adalah apa? Memuncaknya Nil, sungai Nil. Jadi airnya itu naik ke atas, ke Mesir. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Banyak dalam. Jadi airnya itu, ya, tsunami, ya, betul, tsunami. Jadi tufan ini ada yang mengatakan hujan yang sangat, ada juga yang mengatakan air yang tumpah ke Mesir, atau kita katakan tsunami seperti itu. Kemudian wal jarod. Jarod ini dudu lawang, ngopor lawang. Walang. Ma'rufun wa qad arsalahu Allah Ta'ala ala qaumi Fir'aun bisyaklin ghairi ma'hud. Tapi ini tidak sama dengan bentuknya belalang. Walang itu bahasa Indonesianya apa? Belalang, ya. Belalang yang sudah biasa muncul. Tapi belalang-belalang ini menutupi sesuatu atau tumbuhan yang warnanya hijau. Jadi belalang ini itu menutupi seluruh lapisan bumi, dan sampai matahari itu tidak kelihatan sinarnya, saking banyaknya. Jadi tumbuh-tumbuhan semuanya ditutupi oleh belalang. Tanah ini tidak ada satu tempat untuk bisa menginjak karena ditutupi oleh belalang. Ini menunjukkan betapa yang namanya Fir'aun dan kaumnya itu orangnya keras-keras, wangkot. Masya Allah, itu belalang, ya.
Bahkan ada yang mengatakan belalang ini saking kuatnya itu makanannya adalah besi-besi itu. Jadi pintu-pintu yang ada kuncinya berupa besi-besi tadi itu digerogoti oleh belalang ini sehingga mereka bisa masuk ke rumahnya kaumnya Fir'aun ini. Ini apa yang terjadi pada Sayyiduna Musa dan kaumnya. Dan ini diyakini oleh Bani Israel. Perhatikan, ini tidak hanya diyakini oleh orang Islam, ini juga diyakini oleh Bani Israel. Perhatikan, perlu disampaikan ini. Jadi kejadian semacam ini itu juga diyakini oleh Bani Israel sampai sekarang. Orang Yahudi sekarang pun meyakini ini terjadi karena ini peristiwa yang mutawatir. Jadi orang yang melihat ribuan menyaksikan diceritakan kepada keturunannya sampai sekarang orang Yahudi pun meyakini kejadian yang semacam ini. Wal qummal, ini adalah bakteri yang merusak biji-bijian. Ada juga yang mengatakan kumal yang biasa, tuma ya, kutu. Ada yang mengatakan ini adalah bakteri-bakteri atau hewan-hewan kecil yang merusak biji-bijian. Ada juga yang mengatakan kutu yang biasa diketahui secara umum. Ada juga yang mengatakan kumal ini adalah nyamuk. Kumal tapi maknanya adalah nyamuk yang sampai memenuhi tempat-tempat tidur mereka, sampai mereka tidak bisa memejamkan mata, ngantuk ora iso. Saking kuatnya kaumnya Sayyiduna Musa alaihi salam. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Wadh-dhafadi', kodok. Ya Allah, ini juga sama. Jadi kodok yang berhamburan, ya, yang memenuhi rumah-rumah mereka, jalan-jalan mereka, pasar mereka, sungai-sungai mereka dan sebagainya. Ini hampir mereka itu tidak bisa melangkahkan kaki, ya. Jadi sampai mata pencaharian mereka itu habis. Jadi pan mangan koning segane ana sing nemplok, pan minum anak gelas sing ke penclokan ning kodok. Jadi mereka nggak bisa makan, mereka nggak bisa minum. Gara-gara apa? Gara-gara kodok ini yang jumlahnya masya Allah. Kemudian yang selanjutnya apa? Ad-dam. Ad-dam. Ini maksudnya dam di sini air yang ada pada keluarganya Fir'aun. Jadi prajuritnya dan keluarga ini berubah menjadi darah. Mereka itu tidak menuangkan air kecuali tiba-tiba berubah menjadi darah. Masya Allah. Mereka menimba di sumur, dari atas kelihatannya air, tapi nanti tiba-tiba ketika sudah sampai nanti menjadi darah. Kemudian yang selanjutnya adalah al-asa. Al-asa ini adalah tongkatnya Sayyiduna Musa alaihissalam. Ini adalah tongkat yang beliau gunakan untuk menggembala ketika bertemu dengan dua putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian tongkat ini adalah tongkat yang berasal dari surganya Allah Ta'ala, dan dulu ini dipegang oleh Sayyiduna Adam alaihissalam. Ini merupakan mukjizat. Terus wal yad, kemudian tangannya Sayyiduna Musa alaihissalam yang ketika dimasukkan ke dalam saku, ke dalam baju beliau, itu kemudian berwarna putih seperti putihnya rembulan di purnama, di waktu purnama. Jadi bukan cacat, ya, bukan cacat. Ini orang Yahudi menyebutnya the Ten of Commandment. Ada 10
atau 9 keajaiban-keajaiban yang dialami oleh Sayyiduna Musa alaihi salam. Ya, sampai di sini dulu untuk Sayyiduna Harun alaihi salam, nanti diteruskan besok insyaallah taala. Kita baca tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Saya minta hadiah Fatihah untuk Haji Mas'ud itu. Saya tadi tidak takziah, jadi diminta hadiah Fatihah. Dan orang-orang yang meninggal pada hari ini, orang-orang Islam di bulan Ramadan ini, semoga diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.